Selamat pagi para pionir sejati. Selamat menyongsong tahun 2024 yang dalam hitungan beberapa jam lagi akan segera tiba. Mari tetap semangat menambang mumpung masih gratis, meskipun mining rate semakin menurun pada tanggal 1 setiap bulannya. Saya sempatkan membuat tutorial ini di tengah kondisi batuk dan flu berat sebagai respon atas permintaan penonton YouTube tutorial saya dari Bandung dengan inisial @santoso cahyadijaya 8004 untuk mengangkat halaman terbaru di beranda Pi Network per tanggal 27 Desember 2023 untuk dijadikan tutorial. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan pionir lainnya dengan inisial @andriofficial5 yang mempertanyakan bahwa tahun 2023 sudah akan berakhir, tetapi roadmap terkait Open Mainnet belum juga diumumkan oleh core team. Apakah masih yakin kalau Pi ini bukan proyek gagal, dan masih percayakah kalau Pi ini bukan proyek scam? Berikut ini adalah tutorial ringan yang saya terjemahkan dari core team, ditambah sedikit analisis dari saya pribadi. Kita mulai saja ya. Pada halaman depan beranda Pi Network per hari ini tanggal 28 Desember 2023, core team menyatakan bahwa mereka bermaksud melakukan open network pada tahun 2024, tetapi tergantung pada 3 kondisi konkret yang kritis. Langkah monumental ini memerlukan upaya kolektif dari pionir, pengembang komunitas, dan core team, serta faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi. Bacalah pengumuman dengan cermat untuk mengetahui rincian penting, termasuk roadmap V2 atau peta jalan yang diperbarui dengan bagian-bagian saluran atau kanal baru di masa depan. Pengumuman jaringan paket Pi Open Network. Dengan bangga, core team mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk memasuki periode Open Mainnet pada tahun 2024. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi, tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pionir, pengembang komunitas, dan tentu saja core team sendiri, selain faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi. Kondisi itu didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network dan mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. Beberapa persyaratan agar terjadi Open Mainnet pada tahun 2024. Syarat pertama, selesaikan semua pekerjaan persiapan Open Network di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi Pi Network yang konsisten. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan V2 atau V2 Roadmap yang juga dirilis hari ini, kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Peta jalan V2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek siluman atau stealth project untuk dipublikasikan nanti. Peta jalan V2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Dan status pencapaian, yaitu baik sejarah, dalam proses, atau jalur masa depan, juga akan terus diperbaharui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh core team. Saat ini, core team berada di jalur yang tepat untuk memenuhi syarat 1. Catatan dari host. Yang pertama, kita akan membahas V2 peta jalan ini atau V2 Roadmap ini pada sesi tersendiri karena akan sangat panjang kalau disatukan dalam satu video tutorial. Yang kedua, syarat 1 ini merupakan tugas dari core team. Syarat kedua, capai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi, dan penciptaan utilitas. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup atau enclosed mainnet dari bab peta jalan yang diperbaharui pada White Paper Pi yang diterbitkan bulan Desember 2021.
seperti menjangkau sejumlah besar pionir yang terverifikasi identitas KYC di blockchain mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto Pi di ekosistem Pi. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan Open Network dan ekosistemnya, sejalan dengan visi Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan enclosed mainnet ini secara konkret, dalam kurung, sesuai permintaan komunitas, tutup kurung, sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi Open Network ini adalah sebagai berikut. KYC dan migrasi. 15 juta pionir telah lulus KYC, termasuk KYC penuh dan tentatif. Dan 10 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet. Kegunaan. 100 aplikasi nyata Pi yang 1. Ada di mainnet atau siap mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform Pi. 3. Memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Dan 4. Merupakan aplikasi yang unik atau berbeda, dalam kurung, yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Sebagai referensi, data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pionir yang telah KYC, termasuk KYC secara penuh dan tentatif, 3,9 juta sudah migrasi, dan sekitar 4 juta aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Meskipun masih banyak lagi aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan core team. Meskipun core team akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi, masyarakat harus memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung, terlibat kembali, mengajukan permohonan, memvalidasi, dan lolos dalam proses KYC, dan lengkapi daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Sasaran utilitas tergantung pada pengembang komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi Pi, mengikuti kebijakan Pi dengan dukungan teknis, produk, desain, program, dan bimbingan dari core team. Catatan dari saya, semua pionir dilibatkan untuk tahapan kedua ini, undang pionir baru, atau bagi yang sudah putus asa, agar diajak kembali untuk aktif, dan lain-lain. Di sini terlihat bahwa Pi Network tidak akan meninggalkan seorang pun pionir saat Open Mainnet nanti, kecuali akun itu bermasalah seperti akun palsu, akun ganda, dan lain-lain. Syarat yang ketiga, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan Open Network. Singkatnya, peristiwa-peristiwa di dunia sangat mempengaruhi mata uang, dan Pi pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran Pi dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke Open Network. Penetapan waktu Open Network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali core team atau komunitas pionir. Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi, perkembangan hukum, atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, dan sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan tidak dapat terduga yang tidak mendukung peluncuran Open Network. Catatan dari saya, ini semacam disclaimer dari core team terhadap klausul force majeure atau keadaan kahar. Siapapun tidak bisa mengelak dari kondisi seperti ini. Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya Open Network. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024
dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran Open Network dan waktunya akan dibuat untuk memberikan manfaat terbaik bagi visi PI, komunitas, dan jaringan. Catatan dari saya, sekedar mengingatkan kembali, terdesentralisasi adalah tersebar di bawah teknologi Web3. Kebalikan dari tersentralisasi yang terpusat di bawah teknologi Web 2.0. Berarti data-data kita terpusat pada pengelola situs. Contoh tersentralisasi adalah Facebook, di mana data-data pribadi kita serahkan kepada pengelola Facebook. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali mengundurkan diri sebagai pengguna Facebook, dan data kita tetap akan tertinggal pada mereka. Tidak demikian dengan terdesentralisasi pada Pi Network dengan teknologi Web 3.0. Semua data pribadi kita kelola dan miliki sendiri.